Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Rabu malam ini tanggal 8 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia begitu baik, Dia cinta kita semua. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia sudah mati, Dia sudah bangkit dan naik ke surga. Nanti besok tanggal 9 Mei kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia akan datang kembali. 4 peristiwa sudah terjadi, tinggal 1 peristiwa lagi. Peristiwa yang pertama tentang kelahiran Yesus sudah lewat 2000 tahun yang lalu. Yesus mati sudah lewat 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah bangkit sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah naik ke surga sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi yang satu ini belum, nanti akan tiba saatnya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya sudah katakan, saya bukan menantikan kematian Bapa, tapi aku menantikan kedatangan-Mu Bapa yang kucintai. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, He is Lord, haleluya. Dia telah mati dan bangkit, sudah menang atas maut, sebab Dialah Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, amin, amin, haleluya. He is Lord, He is Lord, He is Lord, He is Lord, hallelujah. He is risen from the dead because He is Lord, amen, hallelujah. Every knee shall bow, every tongue confess, hallelujah, that Jesus Christ is Lord, amen, hallelujah. Dialah Tuhan, amen. Dia Tuhan, amen, hallelujah. Dia telah mati, bangkit menang atas maut, sebab Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, amin, haleluya. Tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab Engkau Tuhan, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu, dan
dan memuji namamu yang agung itu. Engkau Yesus, Yesus, Engkau adalah Tuhan, Raja kami. Setiap lutut bertalut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin, haleluya. Setiap lutut bertalut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Tuhan, sucikan mulutku. Malam hari ini kami membaca firman-Mu, Tuhan. Kami lapar hauskan firman-Mu. Bawa aku dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Aku menantikan kedatangan-Mu, Bapa, sampai aku berjumpa dengan Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan, segala Tuhan. Amin. Ampuni Bapa segala dosa, segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan kami. Ampun ya Bapa. Kau maha baik, besar kasih-Mu, sempurna kesetiaan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami lapar rindukan firman-Mu. Isi kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, dan selamat malam ke Bapak Ibu Saudara semuanya. Besok hari Kamis kita jangan lupa berbondong datang kepada Yesus. Ada ibadah kenaikan Yesus naik ke surga. Bahwa Yesus sudah mati, bangkit, sudah menang atas maut. Dia naik ke surga, dia tidak akan datang kembali. Biar kita mau setia sama Tuhan. Benar firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lutut bertelut. Every knee shall bow, every tongue confess. Setiap lidah mengaku that Jesus Christ is Lord. Dan sekali lidah mengaku ayat 11, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nanti Tuhan, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, setiap mata akan melihat, saudara. Wahyu pasal 1 ayat 7 dia dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan akan datang, yang maha kuasa. Oh, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha hebat, maha benar, maha segala-galanya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga dan bersyukur sama Tuhan. Saya terima kasih dipanggil pilih sama Tuhan menjadi hamba Tuhan. Sampai detik saya tidak pernah sakit. Minta maaf kalau saya beribu-ribu kali ngomong saya tidak pernah sakit. Karena selalu sehat rohani jasmani. Karena ada Yesus, bukan karena ada saya. Tapi karena Yesus yang selalu menjaga saya, memelihara saya. Biarpun saya orang berdosa, tapi Tuhan datang untuk orang berdosa. Datang Yesus bukan untuk orang benar. Tapi orang berdosa kita semua akui kita adalah orang benar. Orang berdosa, tapi dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh mari kita mau bertobat. Kita mau kembali dalam kehidupan yang berdosa. Kita dulu menjadi hamba dosa, tapi saat kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Dia akan datang. Tapi sebelum Yesus datang, kita benahi. Berarti Tuhan itu baik. Tuhan baik. Tuhan tidak sengonyong dalam artian kita belum siap. Kalau kita belum siap, waduh, manusia semua masuk neraka, saudara. Tapi pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri supaya kita berjumpa dengan mempelai laki-laki yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Mari ini serius loh saudara. Tidak boleh main-main. Ada orang Kristen main-main. Saya nanya, jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Hidupnya main-main. Dia pikir kedatangan Yesus masih lama. Hidup main-main, hidup sembrono. Tidak ikuti firman. Terlambat, nyesal nanti saudara. Dalam Matius 25 ayat 10, mereka ketok-ketok itu perempuan gadis yang bodoh. Buka pintu, buka pintu. Tapi pintu sudah tertutup. Tidak bisa dibuka lagi, saudara. Ya, oleh itu kesempatan kita kesempatan saat ini masih pintu surga terbuka. Bertobat sungguh-sungguh. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca Lukas 24 ayat 13 sampai 35, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ini seperti orang Kristen, banyak peristiwa seperti ini. Orang Kristen, namanya Kristen,
murid Yesus, tapi dia tidak mengenal Yesus pribadi. Mari lihat, perhatikan ini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama. Dan mereka lihat ini, mereka bercakap-cakap tentang Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah. Artinya dalam Matius 18 ayat 20 sama dengan Lukas 24 ayat 15. 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus. Yesus di tengah-tengah. Demikian malam hari saya percaya Yesus ada bersama kita, bersama saya, bersama Bapak Ibu. Karena kita bercakap-cakap tentang Yesus. Dan saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Urias sakala makarmaturias. Katakan, Yesus, aku mengasihi Engkau Bapa. Urias sikiala makar. Tuhan hadir bersama saya malam hari ini. Tuhan hadir bersama Bapak Ibu. Karena Tuhan cinta kita semua. Mari kita mau kembali kepada jalan yang benar. Kita mengenal Yesus. Lihat ini, perhatikan saudara. Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Perhatikan saudara. Ada sesuatu. Apa saudara? Hatinya tertutup. Selama mereka ikut Yesus, mereka sembarangan saudara. Berarti tidak mengenal Yesus dengan benar. Coba, benar. Ya, banyak orang Kristen hanya Kristen-Kristenan, tidak bertobat, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Jangan sampai seperti ini, tidak mengenali orang Kristen, tapi Kristen tanpa pertobat. Lihat ini, Yesus ada bersama mereka, tapi ada mata mereka tertutup, mata rohaninya. Berarti mata hatinya menjadi orang Kristen selama ini, masuk keluar gereja, tapi hatinya tidak untuk firman Tuhan. Maka tidak mengenal Yesus. Maka perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, mukanya muram, berarti hati tidak ada sukacita, berarti tidak ada firman dalam dirinya. Firman Allah kan katakan Filipi 4 pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tapi mereka muka muram, berarti tidak ada firman, berarti kekristenan yang tanpa ada firman Allah. Makanya penting loh saudara koreksi diri masing-masing. Apakah Bapak Ibu selama ada firman Allah enggak dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah benar ada Tuhan Yesus? Omong, oh ada Tuhan Yesus, tapi hidupmu tidak taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus malam dengan sikap yang rendah hati. Ya, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, ada kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakang ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Ucap mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa. Lihat ini, Yesus dianggap seorang nabi. Saya bukan mengabdi seorang nabi. Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Bapakku, Yesus juru selamatku di atas segala-galanya. Ya, mereka nabi, batasan mereka tidak mengenal, berarti tidak mengenal sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Mengenal Yesus cuma nama tok, tapi tidak pribadi, hatinya tidak melekat dengan. Ini bukti nyata, saudara. Tapi imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itulah terlewat 3 hari, semuanya itu telah terjadi. Mereka bangsa Israel, bangsa Yahudi ini, saudara, yang dinanti-nantikan. Padahal Yesus sudah datang. Tapi mereka mengharapkan kedatangan untuk membangunkan bait Allah. Berarti mereka belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Pantasan banyak orang Yahudi seperti ini, bangsa. Termasuk diri kita, saudara, ya. Mari kita harus kenal Yesus secara pribadi. Saya mengenal Yesus pribadi melalui firman dan doa, dan punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Tapi berapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi dia tidak punya pengalaman pribadi. Dia dengar cerita firman Allah. Banyak mereka orang Kristen sama dengar ceritanya firman Allah, tapi tidak punya pengalaman pribadi. Dia mereka ngomongkan, ya, dan tidak menemukan mayatnya. Tapi berapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi kubur, jadi dapat informasi, tidak mengalami pengalaman pribadi. Dia terima hanya informasi.
Ikut Yesus kekristenan bukan hanya terima informasi. Kekristenan harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Maka penting saudara, ya saya mau tanya Bapak Ibu Saudara semua, apa Bapak Ibu cuma mengenal Yesus nama atau punya pengalaman pribadi? Saya dua-duanya mengenal nama Yesus dan mengenal pribadi Yesus, dan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Terus berikutnya saudara, dan beberapa orang, berapa teman kami telah pergi kubur itu dan mendapatinya bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tapi dia tidak, mereka tidak melihat, tidak punya pengalaman pribadi. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Ya, dikatakan bodoh berarti seperti lima gadis yang bodoh. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, jangan sampai orang Kristen saat ini menjadi lima gadis yang bodoh. Tapi marilah kita menjadi gereja Tuhan yang bijaksana. Ya, terus berikutnya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari sampai hampir terbenam. Lalu masuklah masuklah ia untuk tinggal bersama dengan mereka. Lihat saudara, harus ada kerinduan. Mari saudara punya hati seperti mereka, ya. Yang pertama gagal tidak berjumpa dengan Yesus, tidak mengenal Yesus. Tapi untung besar mereka mengajak Yesus tinggal di ayat 29. Tinggallah bersama dengan kami. Jadi artinya mari saudara, harus ada kerinduan. Tuhan, hiduplah bersama kami. Tuntun hidupku, pegang hidupku. Kita butuhkan Yesus. Apa yang terjadi? Setelah kerinduan itu terjadi, maka terjadi ayat 30. Lihat ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mencamah-camahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika terbukalah mata mereka, dan mereka belum mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah mereka. Lihat ini. Perjumpaan terjadi. Pertama ada 3 tahap ya. Pertama tidak mengenal Yesus. Dan kedua, mereka ada kerinduan. Hati merindu. Tinggal di sini. Coba bayangkan saudara. Kalau dia tidak ada punya kerinduan. Seandainya menyuruh, ya sudahlah, gua pergi, lu pergi. Gua mau pergi cari sendiri. Yesus pergi. Tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi murid-muridnya ada kerinduan. Masih ada kesempatan saudara. Mari kita mau rindu sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Karena ada kerinduan. Maka terjadi ayat 31. Ketika terbukalah mata mereka. Terbuka ada karena kerinduan. Kerinduan apa? Yesus berkata, ia mengambil roti ayat 30. Roti Yesus adalah roti kehidupan. Roti kehidupan adalah firman Tuhan. Mari kita hati kita dengan firman Tuhan. Rajin Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Mengenal Yesus di dalam firman Tuhan. Cintalah firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan bimbing kita. Terus berikutnya. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lihat, menerangkan kitab suci berarti dibuka oleh karena firman Allah. Maka mari kita membuka hati kita untuk firman Allah. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Itu mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Mengenal dia setelah memecahkan roti. Artinya kita mengenal Yesus seperti dalam Kolose 1 ayat 1 dan 10. Bertumbuh di dalam dia. Apa? Di dalam firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini. Rajin Bapak Ibu, rajin baca Alkitab ya. Rajin baca Alkitab. Kalau udah ngerti, berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan buka mata rohani kita. Supaya kita bisa mengenal Yesus. Dan makin hari makin cinta Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya cinta Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Dialah Tuhan. Amin. Haleluya. Dia telah mati dan bangkit, naik ke surga, sebab dialah Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, alami perjumpaan dengan Tuhan seperti murid-murid ada kerinduan bersama dengan Yesus. Ada kerinduan cintai Tuhan Yesus. Tinggallah Tuhan dalam rumahku, tinggallah Tuhan dalam hidupku. Di situ mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan. Rajin baca Alkitab dan menjadi pelaku firman, sehingga kita disayang sama Tuhan. Hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa besok pagi kita ibadah kenaikan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.